Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga saudara-saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Apa topik yang kita akan bahas kali ini? Saya mau katakan saya membahas video ini karena ada sahabat kita yang bertanya dan menyuruh admin bahas tentang apa arti Paskah. Dan apakah perlu dirayakan lagi? Jadi video ini bukan mau menghakimi siapa-siapa. Karena channel ini bukan saksi Yehova. Harap tidak ada lagi komentar dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sehat. Karena kita percaya bahwa Allah mengungkapkan dirinya sebagai Allah dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita percaya Yesus adalah Allah. Jadi jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip, kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Perayaan Paskah adalah salah satu perayaan yang penting bagi kebanyakan umat Kristiani di seluruh dunia. Merayakan Paskah adalah rangkaian panjang dari karya Kristus di atas kayu salib. Hari Raya Paskah juga seringkali dianggap sebagai hari kemenangan atau hari pembebasan umat Tuhan dari belenggu dosa. Paskah bukan hanya diperingati oleh kebanyakan orang Kristen, tetapi jauh sebelumnya Paskah itu sendiri telah dilakukan oleh umat Israel. Dalam sejarah umat Israel, sebelum keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan tulah yang ke-10 tentang kematian anak sulung. Pada waktu tulah yang ke-10 sudah dekat, Allah berfirman kepada orang Israel untuk Israel mengasingkan seekor anak domba untuk disembelih. Maka pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka memercikkan darah anak domba itu ke atas pintu rumah, memanggang dagingnya dan menyantapnya dengan roti bersama sayur pahit. Setiap orang di dalam rumah harus memakannya. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan. Beserta segala anak sulung hewan. Tetapi Allah hanya menjatuhkan hukuman kepada orang Mesir. Sedangkan anak-anak sulung orang Israel selamat. Allah melihat darah di atas pintu rumah mereka dan melewatinya. Melihat kata melewati atau to pass over, dari kata inilah sebagai asal kata Passover atau Paskah. Kalau Paskah pertama mengingatkan kita betapa pahitnya bangsa Israel diperbudakan di tanah Mesir. Dan melalui Paskah itu juga dengan darah domba yang ditaruh di ambang pintu rumah Israel untuk kelepasan mereka dari perbudakan Mesir. Maka Paskah yang kedua dalam perjanjian baru yakni melalui Tuhan Yesus sebagai korban Paskah yang sesungguhnya telah mati di kayu salib adalah benar-benar pembebasan umat Israel. Tapi bukan saja pembebasan untuk bangsa Israel, tapi semua umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi iblisnya bukan lagi iblis lokal di Mesir yang namanya Firaun, tetapi iblis yang benaran. Jadi penjajahnya itu bukan lagi Firaun, penjajahnya, pembudaknya itu adalah iblis sendiri, yaitu bapa segala orang yang berbohong. Yesus sudah menjadi korban Paskah sempurna ketika dia menyerahkan hidupnya di kayu salib. Lalu pertanyaannya, apakah perlu dirayakan Paskah lagi? Saudara dan saudari, di sini saya tidak bermaksud mau menghakimi. Saya menghormati sahabat-sahabat kita yang merayakan Paskah. Karena Alkitab juga tidak katakan jangan rayakan. Saya percaya setiap orang punya kepercayaan dan keyakinan dalam mengerti firman Tuhan. Namun, saya hanya katakan sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Dalam dunia teologi Kristen, dikenali ada 3 sumber berteologi, yaitu Alkitab, tradisi gereja, dan buku-buku sekula atau pengalaman.
Namun, yang menjadi sumber utama dan pertama dalam berteologi Kristen adalah Alkitab. Apakah saudara-saudari setuju bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam menilai seluruh pengajaran yang ada di sekitar gereja? Saya percaya kita sebagai umat Kristen percaya bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam menilai setiap pengajaran yang ada. Artinya, jika ada doktrin, dogma, atau kebiasaan yang telah dikukuhkan dan dilaksanakan oleh gereja secara turun-temurun, namun diyakini telah pun mengaburkan makna atau pesan Tuhan, maka perlu ditinjau atau dianalisis kembali dari perspektif Alkitab. Karena Alkitab akan memurnikan dogma, doktrin, atau tradisi gereja tersebut. Bahkan ada sebagian orang merayakan Paskah disertai minum-minuman dan mabuk-mabukan yang tanpa disedari itu membuatkan kehilangan makna dari Paskah yang sejati. Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kita pasti tahu di mana tepat pada saat Yesus berseru sudah selesai dan mati di atas kayu salib, tabir di dalam bait Allah terbelah dua. Inilah salah satu lambang besar arti kematiannya. Nah, apa makna dari terbelah tirai bait Allah tersebut? Robeknya tirai itu menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwa upacara-upacara sistem lama dan korban-korban yang hanya bayangan menunjuk ke depan kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Boleh lihat itu di dalam Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi upacara-upacara korban dilakukan dari perjanjian lama dalam bait suci juga Paskah adalah merupakan lambang atau bayangan. Dan disinilah terlihatlah rahasia penebusan melalui lambang tersebut. Dan itu sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Jadi pengorbanan yang sesungguhnya sudah terjadi di mana anak domba Allah sudah mati untuk dosa-dosa dunia. Boleh lihat dalam Yohanes 1 ayat 29. Sistem upacara sudah memenuhi tujuannya. Robeknya tirai menunjukkan bahwa tempat maha kudus bait Allah di dunia ini tidak kudus lagi. Tempat upacara sekarang sudah berpindah ke sorga, di mana Yesus akan melayani di dalam bait Allah sejati sebagai imam besar bagi mereka yang percaya kepadanya. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Umat percaya sekarang sudah bisa secara langsung menghadap Bapa melalui pengorbanan Yesus dan melalui pelayanan setelah kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Artinya, kalau dulu hanya imam-imam saja boleh masuk ke dalam tempat kudus ketika mengadakan upacara korban sebagai lambang. Tetapi upacara itu sudah digenapi dalam diri Yesus, bahwa dialah anak domba Paskah sesungguhnya yang menghapus dosa dunia. Dan sekarang kita sudah bisa langsung menghadap Bapa melalui pengorbanan Yesus. Artinya tidak perlu lagi pengantaran imam-imam, karena kita hanya mempunyai satu pengantaran kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Artinya, boleh langsung mengaku dosa di hadapan Yesus dalam doa pribadi. Jadi tidak ada lagi yang namanya mengaku dosa di hadapan manusia atau pengantaraan atau imam atau beribadah kepada tokoh-tokoh Alkitab selain Yesus Kristus. Tuhan sangat cemburu dan memandang serius akan hal ini. Jika ada orang yang masih menggunakan pengantaran lain selain Yesus, berarti orang itu tidak menghargai pengorbanan Yesus dan tidak mengerti sesungguhnya nilai penebusan yang digenapi dalam diri Yesus. Namun yang jelas, Alkitab katakan umat percaya sekarang sudah bisa secara langsung menghadap Bapa melalui pengorbanan Yesus. Perhatikan ayat ini, Ibrani 10 ayat 19 hingga 21. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi apa saja jenis upacara-upacara korban yang dilakukan dari perjanjian lama tidak lagi berlaku, karena itu merupakan lambang atau bayangan, sedangkan yang wujud adalah
Kristus. Adanya lambang di perjanjian lama karena nantinya akan datang yang benaran atau nyata di perjanjian baru. Jika yang benaran sudah datang, maka lambang itu tidak ada lagi. Jadi pada waktu Juru Selamat menyerahkan hidupnya di Bukit Golgota, makna Paskah telah berakhir dan upacara perjamuan suci ditetapkan untuk dilakukan sebagai suatu peringatan.